Luhut mengatakan sebelum melanjutkan penandatanganan, pemerintah UAE yang diwakili Menteri Industri dan Energi Suhail Mohammed telah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Good job, gara-gara SWF UAE tergoda investasi di Indonesia. Uni Emirat Arab atau UAE tertarik berinvestasi pada Lembaga Sovereign Wealth Fund atau SWF atau Lembaga Pengelola Investasi Indonesia bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Saat negara Teluk ini tengah mengkaji proyek apa yang ingin diinvestasikan. Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Mohammed Faraj Al-Mazrui pada Press Conference Business Forum Indonesia Emirates Amazing Week 2021. Dia mengaku kita excited dengan adanya SWF INA. Menurutnya ini menarik dan pihaknya menunggu bekerja sama INA. Saat ini sedang dilihat area mana yang kita masuki. Private sector maupun government sector menarik. Dilansir dari CNBC Indonesia, Suhail mengatakan UAE tertarik berinvestasi pada SWF ini. Dia yakin akan banyak investasi yang masuk dalam SWF INA. Selain itu, dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja juga membuat iklim investasi di Indonesia semakin atraktif. Lalu, langkah selanjutnya yang akan dilakukan UAE adalah identifikasi aset. Dari strateginya, evaluasi aset ini menjadi penting untuk menentukan juga porsi atau sektor mana yang akan diinvestasikan oleh UAE. Pihaknya tidak membatasi berapa dan mematok angka berapa investasi yang akan masuk di SWF INA ini. Yang jelas, pihaknya bekerja sama dan membantu perkembangan SWF INA juga. Pihaknya optimis ekonomi Indonesia maju dengan healthy growth rate. Untungnya, pihaknya tidak menentukan berapa investasi ke Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembentukan SWF INA sudah dibentuk personilnya. Sedangkan untuk melengkapi struktur organisasinya mulai bergerak. Dia menjelaskan mulai bergerak baik masuk dan ada tadi dari Master Fund dan Thematic Fund, itu sudah jalan. Ada juga komitmen dari banyak perusahaan atau negara atau investment sudah cukup mencapai 9,5 miliar US dollar itu sedang diproses dan nampaknya akan lebih banyak lagi. Pemerintah sudah berikan 5 miliar US dollar di dalamnya. SWF INA juga dibantu ADIA atau Abu Dhabi Investment Authority sebagai advisor atau penasihat. Sementara itu dikutip dari Kompas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi LBP menyebutkan terdapat 7 kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Kesepakatan ini termasuk dalam rangkaian Indonesia Emirates Amazing Week 2021. Salah satu agenda yang menghadirkan para pelaku usaha. Paling tidak terdapat beberapa perjanjian yang ditandatangani pada bisnis forum kali ini. Pertama adalah masalah mangrove. Pihaknya sudah sebutkan bahwa ada program pemerintah 620 hektar, 150 hektar, dan kita juga bekerja sama sebagian nanti dengan United Emirat Arab. Selanjutnya penandatanganan MOU on Cooperation in the Field of Creativity Economy, MOU Technical Arrangement on World Conference of Creative Economy, dan joint venture antara DP World dan PT Maspion. Selain itu ada juga MOU World Logistic Passport Agreement, MOU antara Pindad dan Pertamina dengan ADNOC Lulu Lease Agreement. Ketujuh telah ditandatangani juga adalah a letter of intent antara pihak United Emirat Arab dan juga dengan Gubernur Aceh, di mana nanti mereka ada beberapa pulau yang akan menjadi tujuan turis di sana. Pihaknya program itu akan segera kita selesaikan. Luhut mengatakan sebelum melanjutkan penandatanganan, pemerintah UAE yang diwakili Menteri Industri dan Energi Suhail Mohammed telah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Ada 2 produsen yang sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia. Pemerintah pun mengobrol kemudahan berusaha dan segudang insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia. Bukan pabrik mobil listrik, Tesla mau bangun ini di Indonesia. Pembicaraan investasi Tesla ke Indonesia masih berlanjut. Kemenko Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa proyek yang diincar Tesla bukan untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Maka dari itu, meski dikabarkan Tesla membangun pabrik mobil di India, bukan berarti lobi-lobi investasi pemerintah ke Tesla telah berakhir. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto menegaskan pemerintah masih melakukan pembicaraan mendalam dengan Tesla soal potensi investasi di Indonesia. Saya klarifikasi yang Tesla ini kami masih bicara, cuma nggak bisa detail. Cuma kita itu nggak pernah bicara soal pabrik mobil dengan mereka, ujar Seto dalam webinar Future Energy Tech and Innovation Forum 2021.
Senin 8 Maret 2021. Justru menurut Seto, Tesla saat ini mengincar investasi di sektor Energy Storage System atau ESS atau sistem penyimpanan energi. Apalagi mereka sudah sukses membangun hal tersebut di Australia. Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan komunikasi dengan Tesla Incorporation. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto menyebut Tesla berencana investasi di Energy Storage System atau ESS di Indonesia. Hal ini menjadi solusi untuk mengganti pembangkit peaker yang digunakan saat permintaan listrik sedang tinggi. Seto menyebut investasi ESS Tesla di Australia berjalan sukses dan mereka menawarkan opsi-opsi tersebut di Indonesia. Dalam catatan Detik.com, ESS adalah alat yang bekerja seperti power bank yang menyimpan listrik dengan skala besar hingga ratusan megawatt dan bisa sebagai stabilisator atau untuk pengganti pembangkit peaker atau penopang beban puncak. Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari India. Tesla disebut-sebut akan membangun pabrik mobil listrik di sana. Di waktu yang sama, pemerintah melalui Kemenko Marves sedang melakukan lobby dengan Tesla untuk melakukan investasi di Indonesia. Sontak kabar pembuatan mobil listrik di India membuat kaget dan mengisyaratkan bahwa perundingan pemerintah untuk mendapatkan investasi Tesla telah gagal. Namun ditegaskan hari ini, investasi Tesla ke Indonesia tidak dalam pembangunan pabrik mobil listrik. Meski begitu, Indonesia tetap mencari pabrikan kendaraan listrik lain untuk investasi di tanah air. Siapa saja yang didekati? ESS ini seperti power bank dengan giga baterai skala besar yang bisa menyimpan tenaga listrik besar hingga ratusan megawatt dan bisa dijadikan sebagai stabilisator untuk pengganti pembangkit peaker. Sebelumnya, Tesla dikabarkan akan segera membangun pabrik mobil listriknya di selatan India, Karnataka pada tahun 2021. Hal tersebut membuat publik di negara ini menerka-nerka. Apakah artinya perusahaan milik Elon Musk ini menghentikan rencana investasinya di Indonesia? Bila mencermati penjelasan awal dari pihak pemerintah, tim percepatan baterai kendaraan listrik, bahkan BUMN yang tergabung dalam pembentukan Indonesia Battery Holding, yakni PT Pertamina, Tesla tampak masih berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Namun yang pasti di sektor berbeda dari rencana investasinya di India tersebut. Bila di India disebutkan mereka akan berinvestasi di pabrik mobil listrik, sementara di Indonesia dikabarkan mereka akan lebih berminat untuk berinvestasi di sistem penyimpanan energi. Pemerintah tampaknya sedang gencar melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan kendaraan listrik di dunia. Salah satu yang sekarang sedang didekati adalah Volkswagen. Volkswagen sendiri merupakan pabrikan otomotif yang berlokasi di Jerman. Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, saat ini komunikasi sedang dilakukan dengan VW. Bersamaan juga dengan PDKT yang dilakukan kepada Tesla dari Amerika Serikat dan BASF yang juga berasal dari Jerman. Ada dua produsen yang sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia, yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. dari Cina senilai 5,1 miliar US dollar dan LG Chem Ltd. asal Korea Selatan senilai 9,8 miliar US dollar. Pemerintah pun mengobrol kemudahan berusaha dan segudang insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia.